Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Imam akan mengulang kembali penjelasan tentang materi pengayaan, yaitu tentang cerpen. Yang kali ini nanti kita bahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan unsur-unsur cerpen. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan kembali lagi bahwa untuk menjawab soal pilihan ganda, ingat ada tiga prinsip dalam menjawab soal pilihan ganda. Yang pertama, kamu harus mengerti, jadi paham betul tentang materinya. Kemudian strategi atau cara menjawabnya, ingat kemarin. Yang ketiga adalah logika. Nah, tiga hal ini penting sekali. Kalau kalian mengerti, saya kira tanpa belajar pun ketika kita menjawab soal ujian pilihan ganda, kita bisa. Yang penting apa? Strateginya jangan salah dan kita pakai logika. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud strategi di sini, ya, ketika kita membaca soal pilihan ganda, itu caranya, Nana, ingat, jangan baca soalnya dulu. Tapi yang pertama apa? Harus kita baca pertanyaannya. Sekali lagi, baca dulu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, dibaca pilihan jawaban A, B, C, D, dan yang terakhir baru membaca soalnya. Jadi sekali lagi, baca dulu pertanyaannya, kemudian dibaca pilihan jawaban A, B, C, D, dan yang terakhir adalah membaca soal. Itu yang perlu kalian camkan baik-baik, ya. Kita coba saja, ya, untuk pembahasan kali ini, ya. Siapkan mental, fokus pada materi kali ini. Baik, mari kita mulai. Yang jelas sekali lagi kita bahas dulu unsur sastra dalam yang disebut secara mudah unsur intrinsik. Yang kita bahas, kita fokus pada 5 hal, anak, kali ini, ya. Ada 5 hal yang harus kita fokuskan, yaitu tentang latar, ya, kemudian watak, kemudian amanat, dan yang keempat sebab akibat konflik, dan yang terakhir adalah perbedaan nilai moral. Baik, mari kita bahas satu persatu. Perhatikan sekarang, sekali lagi jangan baca soal. Sekali lagi jangan baca soal, ya. Ingat, sekarang apa, tanyakan dulu. Ini pertanyaannya, ini soalnya, ini pertanyaannya, ini adalah pilihan jawaban. Ingat, langkah kita yang pertama adalah jangan baca soal, tapi yang dibaca adalah pertanyaannya. Apa yang ditanyakan? Iya, yang ditanyakan adalah watak. Nah, watak itu karakter atau sifat tokoh. Nah, di sini ada pilihan tekun, jujur, patuh, sombong. Nah, kalau kita belum bisa menentukan kira-kira apa jawabannya, barulah ingat langkah terakhir membaca soal. Nah, kita lihat sekarang di sini. Di ruang tamu ada seorang majikan sedang duduk santai di kursi. Pembantunya sedang menyapu halaman depan. Majikan tersebut meminta pembantunya yang bernama Ahmad untuk segera mengambilkan koran. Karena tidak tahu, Ahmad menanyakan di mana koran tersebut. Setelah diberitahu, Ahmad mengambil koran tersebut, lalu minta izin untuk melanjutkan menyapu halaman. Namun, majikan tersebut memerintahkan lagi agar Ahmad menyapu dan mengepel semua ruang. Ahmad pun menjawab dan menyanggupinya. Nah, dalam soal ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama ini. Nah, ketika Ahmad diminta mengambil koran, padahal dia sedang menyapu, dia segera mengambil koran itu. Nah, ya, ketika dia mengambil koran itu, nah, belum selesai menyapu, majikannya memerintahkan lagi agar apa? Menyapu dan mengepel semua ruang. Ahmad pun langsung menjawab dan menyanggupinya. Nah, berarti kita sudah tahu gambarannya. Ahmad seorang pembantu disuruh begini dikerjakan, belum selesai lagi disuruh begini dikerjakan. Sehingga di sini ada jawaban pilihan tekun, jujur, patuh, sombong. Nah, sebelum kita milih, kita cari mana jawaban yang tidak masuk akal.
Iya, yang tidak masuk akal adalah di sini tidak sesuai dengan apa yang ada di kotak-kotak yang merupakan kata kunci itu adalah jujur. Tidak ada di sini, gitu. Yang kondisi yang menyatakan jujur, apalagi sombong, tidak ada. Sehingga kita diberi sisa 2 jawaban. Nah, sekarang tekun atau patuh. Coba ini, disuruh mengambil koran, mengambil koran. Nah, disuruh menyapu, langsung menyapu dan mengepel. Ya, jawabannya adalah yang C. Kalau seandainya dianya menyapu, mengepel, itu pasti tekun. Tapi dia disuruh dikerjakan, disuruh lagi dikerjakan, sehingga cenderung jawabannya adalah patuh. Oke, itu soal yang nomor 1. Kita kan kepada soal yang nomor 2 sekarang. Ingat, yang dibaca bukan soal ya, tapi pertanyaannya. Sama. Yang ditanyakan di sini yaitu ya, perhatikan baik-baik, adalah watak. Tegas, keras kepala, lembut, ya, bertangan dingin. Nah, di situ ada beberapa pilihan jawaban. Sekarang kita lihat kata kuncinya di sana. Di ruang tamu terdapat 1 setel kursi dan bangku panjang. Ruang tamu ya ini ya. Malam itu telepon ruang Dokter Surya berdering. Dokter Surya tampak lelah dan mengangkat telepon. Ya, saya sendiri dari kantor kecamatan. Oh, ada kecelakaan ya? Ya, saya segera ke sana. Nah, kebetulan istri Dokter Surya mendekatinya. Apa mau pergi juga? Tidak usah, Pak. Di luar hujan lebat. Jaga kesehatanmu, biar orang itu pergi ke rumah sakit. Suara ketus istrinya. Nah, tidak Bu, Bapak harus pergi, kata Dokter Surya. Nah, di sini perhatikan. Dokter Surya mengatakan, ya, saya segera berangkat di sini. Ya kan? Nah, ini menunjukkan wataknya Dokter Surya begitu peduli, walaupun istrinya tidak memperbolehkan. Ya toh? Nih. Nah, apa jawabannya ketika istrinya tidak membolehkan? Tidak Bu, Bapak harus pergi, kata Dokter Surya mantap. Nah, dari sini ya jelas wataknya adalah tegas. Pertanyaannya, kenapa Pak kok tidak keras kepala? Jelas lembut bukan, bertangan dingin bukan, jelas. Kenapa nggak keras kepala? Karena kan dia diminta istrinya tidak berangkat tapi tetap berangkat. Itu kan keras kepala, Pak. Ingat anak, keras kepala itu konotasinya itu negatif. Lah, tapi Dokter Surya kan tidak negatif. Dia tetap berangkat itu karena ingin segera menolong. Berarti bukan keras kepala, menolong orang itu bukan negatif. Kalau keras kepala itu cenderung negatif. Makanya jawabannya adalah tegas. Jelas ya? Jadi kenapa nggak keras kepala? Karena keras kepala itu konotasinya negatif. Dokter Surya menolong orang, ya, bukan keras kepala tapi tegas, harus berangkat. Itu nomor 2, masih watak. Jelas ya? Masih watak. Baik. Soal nomor 3 sekarang adalah pertanyaannya adalah gini, tindakan terpuji. Nah, tindakan terpuji. Sebenarnya kita di sini saya coba kamu tidak usah baca soal. Nah, sekarang kita coba, kita tidak usah baca soal, kita praktekkan sekarang. Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat yang A sekarang. Apakah A ini terpuji mengantar koran langsung pulang? Ya, biasa-biasa saja. Mengantar koran ke para pelanggannya? Saya kira juga biasa-biasa saja. Berteduh di emperan toko karena hujan deras? Saya kira ya biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang aneh. Menolong anak yang tergelincir dan masuk koran, mana yang terpuji? Iya, menolong anak yang tergelincir masuk solokan. Kalau yang A biasa, saya kira mengantar koran biasa, mengantar koran ke pelanggan itu tidak akan biasa. Berteduh di emperan karena hujan biasa. Ternyata D ini kalimat yang isinya mencerminkan tindakan itu terpuji, yaitu menolong anak yang tergelincir dan masuk selokan. Jawabannya adalah D. Nah, di situ. Padahal kita tidak usah membaca soal, tidak perlu kadang-kadang serta bisa. Makanya cara tadi ingat, pertanyaan dibaca, baru melihat pilihan jawaban. Terkadang tanpa melihat soal pun, dengan membaca pilihan jawaban, logikanya kita pakai bahwa D lah kalimat yang isinya mencerminkan tindakan yang terpuji. Nah, itu bukti anak.
tanpa baca soal kita bisa menjawab dan menentukan pilihan dengan tepat. Kita coba lagi. Nomor 4. Pertanyaan sama. Sikap yang terpuji. Coba ya, kita hitung soalnya ya. Nah, tanpa soal. Yang A, kemauan keras untuk kemoterapi. Ya, semacam kalau kanker kan di kemoterapi itu ya. Kemudian B, semangat untuk sembuh. C, kemauan keras untuk disuntik. D, semangat untuk berobat ke dokter. Kita lihat sekarang. Kalau orang semangat untuk di kemoterapi, saya kira itu bukan hal yang terpuji, biasa-biasa. Ya. Kemudian yang lagi, kemauan keras untuk disuntik. Masa orang mau mendendeng disuntik? Tidak mungkin kan? Atau semangat untuk berobat ke dokter? Saya kira biasa-biasa saja. Ya, jawaban yang tepat adalah B, yaitu semangat untuk sembuh. Ini adalah tindakan yang terpuji. Jadi nggak putus asa sakit. Soalnya apa, Pak? Ya nggak perlu kita baca. Buat apa dibaca? Karena kita sudah tahu jawabannya. Gampang kan? Nah, itulah bukti bahwa strategi itu menentukan bagaimana jawaban kita tepat atau tidak. Oke, sekarang nomor 5. Yang ditanyakan kalimat yang membuktikan Eka pekerja keras. Lah, suguhan ABCD-nya berupa kalimat, bukan kalimat tapi nomor, otomatis harus kita baca. Logikanya sekarang begini. Ini ada 7 kalimat. Padahal yang disediakan 4, 5, 6, 7. Logikanya kalian tidak perlu membaca kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Buat apa? Oh, nggak ada di pilihannya. Berarti yang dibaca 4, 5, 6, 7. Mana bukti bahwa Eka itu bekerja keras? Kita lihat sekarang di sini. Ya. Nomor 4. Ia pun tak sanggup memikul semua bambu penampung airnya ke rumah. Nah, nggak mampu kan berarti tidak mencerminkan seorang pekerja keras. Sekarang Eka bekerja mati-matian tanpa kenal lelah dan tak rendah diri. Nah, ada kalimat bekerja mati-matian tanpa kenal lelah. Berarti dia membuktikan bahwa Eka itu adalah pekerja keras. Jadi jawaban yang dicurigai 5. Kita itu yang 6. Para tangganya merasa kasihan kepadanya. Saya kira ini tidak ada hubungannya dengan pekerja keras. 7. Mereka merasa tidak percaya dan seterusnya. Juga tidak mencerminkan. Ternyata kata kuncinya yang paling pas adalah nomor 5. Sehingga ini buktinya. Apa buktinya? Lah ini. Itu Eka bekerja mati-matian tanpa kenal lelah dan tak rendah diri. Ini bukti bahwa Eka adalah seorang pekerja keras. Oke, lanjut. Pertanyaannya, kalimat yang membuktikan tokoh mama penyayang yang disediakan 1, 2, 3, 4. Di sini 5 kalimat. Berarti 5 tidak perlu kita baca. Kita baca dulu yang nomor 1. Beriku sakit sekali sebelah sini, Ma. Loh, ini yang mengatakan kan putrinya, bukan mama. Padahal yang tanya adalah tokoh utamanya mama. Berarti tidak ada hubungannya dengan pertanyaan ya. Mama tak lebih khawatir lagi karena takut terjadi apa-apa padaku. Lah, mamanya khawatir lalu mengajak ke dokter. Seorang mama khawatir itu berarti kan menunjukkan mamanya adalah seorang yang perhatian atau penyayang. Tapi tunggu dulu, kita lihat yang ketiga. Tapi Ma, hari ini kan aku ada ulangan. Siapa yang mengatakan ini? Kan bukan mamanya kan? Anaknya. Berarti tidak menunjukkan mamanya. Berarti jangan dipilih, jelas salah, tidak masuk akal. Yang keempat, nanti ulangan sudah saja. Kalau tidak diobati sekarang nanti makin parah. Nah, ini malah ulangannya diminta menyusul. Berarti sikapnya kurang bijak. Nah, kalau begitu, jawaban yang paling pas adalah kalimat nomor 2. Mama tampak lebih khawatir lagi karena takut terjadi apa-apa padaku. Mama lalu mengajakku ke dokter. Berarti ini cerminan bahwa mamanya itu punya rasa khawatir. Dan rasa khawatir itu namanya cerminan dari sikap atau watak mamanya adalah seorang penyayang. Jadi jawabannya adalah C. Ini harus dibaca. Kalau nggak dibaca nggak bisa karena di sini ada kalimatnya. Seandainya itu berupa kalimat lebih enak ya, kita tidak usah baca soal, bisa menentukan jawabannya. Nomor 7.
Yang tanyakan apa? Ya, latar. Ingat, latar itu ada tempat, ada waktu, ada suasana dan sebagainya. Ya, yang ditanyakan latar kutipan cerpen. Pilihannya tempat duduk, tengah rumah, kamar tidur, kursi beranda. Nah, di sini saya kira ada kalimat yang apa, pilihan jawaban yang tidak masuk akal, yaitu yang B kan, tengah rumah. Masa ada orang berbicara di tengah rumah? Ya, mungkin tempat duduk, mungkin kamar tidur, mungkin kursi beranda. Baik, kita baca sekarang. Ini dibaca, nggak baca nggak bisa, ya. Bibirku tak sanggup lagi untuk berbicara sepatah kata pun, tak ada hubungannya dengan latar. Langsung ku nonaktifkan HP ku, tidak ada hubungannya dengan latar. Dan ku lempar jauh dariku, tidak ada hubungannya dengan latar yang disajikan di A sampai D. Aku benar-benar tidak pernah menduga bahwa dia akan pindah, tidak ada hubungannya. Kabar ini sungguh membuatku kehilangan tulang-tulang rangka yang menopang tubuhku, tidak ada hubungannya dengan jawaban A sampai D. Badanku terasa sangat lemah dan aku hanya bisa tertunduk lemas sambil menggigit guling yang ada di genggamanku. Nah, ternyata di sini ada kata kunci ini, ya kan? Ada guling. Lah, guling logikanya di mana logikanya? Guling pasti nggak mungkin ada tempat duduk, tidak mungkin di tengah rumah, tidak mungkin di kursi beranda. Secara umum guling pasti ada di dalam kamar. Maka jawabannya adalah C. Buktinya apa? Guling. Guling bantal kan di kamar. Ya bisa saja Pak tempat duduk. Ini secara umum namanya guling itu pasti ada di kamar tidur. Ini pada terasa lemah, ya, tertunduk lemah sambil mengguling yang ada di genggamanku. Berarti ini ada di dalam kamar tidur. Oke. Yang ke-8 yang ditanyakan apa ini? Amanat, pesan, ya, pesan yang ingin disampaikan pengarang, ya, kepada pembacanya. Ini perhatikan baik-baik. Kita lihat sekarang ini. A. Bekerjalah dengan arif dan bijaksana. Ya, ini kalimat logis sebuah amanat. B. Jangan iri pada orang lain yang sukses, juga kalimat amanat. Berbuatlah kebaikan kepada siapapun dan di dimanapun, juga kalimat amanat. D. Maafkanlah kesalahan orang lain agar hati tidak merasa kesal, juga kalimat amanat. Nah, sekarang yang mana Pak? Kok semuanya amanat? Lah, kalau tidak bisa menentukan jawabannya secara logika seperti ini, maka barulah yang terakhir kita membaca soalnya. Di pertanyaan, kemudian baru jawaban, yang terakhir adalah soal. Hati Sandra merasa sangat sebal kepada Winda karena ulah Winda yang sangat menjengkelkan. Namun hatinya juga selalu bertanya-tanya tentang mengapa tidak memaafkannya saja dan mengapa harus terus sebal kepada teman sendiri. Ketika Sandra mendengar Winda tidak masuk sekolah karena sakit, hatinya memutuskan untuk segera menengok dan menyudahi kekesalannya kepada Winda serta memaafkannya. Nah, ada kata kunci di sini bahwa si Sandra itu menyesal kenapa nggak memaafkan kan? Nah, berarti ada kata kunci di situ, yaitu memaafkan di sini. Nah, ini kata kuncinya. Sehingga jawabannya adalah D. Maafkanlah kesalahan orang lain agar tidak merasa kesal. Nah, ini pas dengan cuplikan cerita ini. Ada kata yang sama, memaafkan, maafkanlah. Logikanya itu ya. Oke. Nomor 9. Yang ditanyakan apa? Konflik. Konflik itu permasalahan, pertentangan secara umum ya, sama dengan permasalahan. Nah, sekarang sebelum kita baca soal, ingat jangan dulu pertanyaan baru pilihan jawaban. Sekarang kita lihat logikanya. A. Permintaan maaf Sap kepada Bularas. Apa orang minta maaf itu permasalahan? Jelas bukan, ya. B. Bularas mempersilahkan Sap mencuci muka. Nah, orang mempersilahkan mencuci muka bukanlah permasalahan. Sap kesal ditertawakan seisi kelas. Lah, ditertawakan kan menjadi suatu permasalahan kan? Dicurigai C. D dulu kita. Bularas menghibur Sap yang kesal. Menghibur orang itu bukan permasalahan. Jadi di sini yang masuk akal secara logika jawaban adalah C, ya kan? Nah, Sap kesal ditertawakan sisi kelas. Ini kesal itu adalah sebuah permasalahan. Ada pertentangan karena ditertawakan dia sisi kelas. Tuh buktinya. Serentak sisi kelas
menertawakanku dan membuatku malu serta kesal. Ada kata yang sama di sini, misalnya kesal, ditertawakan seisi kelas. Itu sebuah permasalahan. Tanpa baca soal kita bisa. Oke. Nomor 10. Masih pertanyaannya seputar konflik, tapi di sini adalah akibat dari konflik. Permasalahan. Konfliknya apa tadi itu? Ya, kalau kita kembali ke tadi, konfliknya adalah dia ditertawakan. Akibatnya apa? Kesal. Jadi konfliknya adalah ditertawakan. Akibatnya kesal. Lah, ini yang tanyakan seperti ini, yaitu akibat sebuah konflik. Sebelum kita baca soalnya, ya, kita lihat ABCD-nya. Ingat cara kita, ingat tadi. Baca pertanyaan, baru lihat kunci jawaban ABCD, baru yang terakhir dibaca soalnya. Oke. A. Pencarian terhadap toko belum berhasil ditemukan. Apa ini akibat? Oke. Pencarian toko dilakukan di lereng dan di lembah. Bisa juga. Pencarian terhadap toko dihentikan karena lelah. Bisa juga kan? Lelah kan akibat. Pencarian terhadap toko dihentikan karena toko tewas. Nah, juga akibat. Mari kita lihat sekarang. Kita belum bisa menentukan ini. Kita lihat sekarang. Berbagai pikiran buruk menghantui kepala yang penat dan tubuh yang lelah. Wah, sudah lelah ini ya. Kemanakah engkau gadis kecil? Mungkinkah anak gedongan itu telah tewas? Parameter pencarian demikian luas. Flow bisa saja tidak menuruni lereng menuju ke lembah, melainkan naik terus ke puncak atau berjalan berputar-putar mengelilingi lereng, tersesat dalam fata nirvana sampai habis tenaganya. Nah, berarti yang hilang ini flow. Nah, tapi ternyata ketika mencari dihentikan. Alasannya apa di sini? Yang pertama ini ada alasannya di sini, ya. Nah, akibatnya jelas di situ adalah pencarian toko dihentikan karena lelah. Kok bisa lelah? Ini buktinya. Nah, ada buktinya itu penat dan tubuhnya lelah. Itu akibat konflik. Apa permasalahannya? Flow yang hilang tadi. Itu konfliknya, permasalahannya dicari-cari. Akibatnya apa? Pencarian dihentikan karena apa? Lelah. Ini juga demikian, dihentikan juga, tapi tewas. Kalau dia belum tahu kalau tewas kok. Ini kan pertanyaan, mungkinkah? Nah, mungkinkah? Belum tentu. Ya, itu untuk tentang konflik.